Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riris Nuraisa dari kelas 12A. Tugas praktik bahasa Indonesia yaitu menceritakan cerita sejarah menelusuri makam Dewi Skardado di Lamongan. Mau tahu videonya? Simak video saya berikutnya. Tempat bersejarah di Lamongan adalah makam Ibu Dewi Skardado atau disebut Mbok Rondo Gondang. Beliau adalah ibu kandung dari Sunan Giri yang nama aslinya Muhammad Ainul Yakin. Memang ada beberapa versi cerita yang mengisahkan tentang sejarah Dewi Skardado, sehingga makamnya ada juga di Sudarjo. Berawal dari kerajaan Blambang di bawah pemimpinan Raja Mias Sangguru yang sedang dilanda sebuah musibah. Putri cantik raja yang bernama Dewi Skardado mengidap penyakit ganas yang sulit disembuhkan. Raja mengadakan sayembara. Jika yang bisa menyembuhkan itu lelaki, akan dinikahkan dengan putri cantik tersebut, dan apabila perempuan akan dijadikan saudaranya. Tetapi tidak ada yang seorang tapi pun yang bisa mengobati Dewi Skardado. Hingga akhirnya datanglah seorang yang bernama Maulana Iska dari Lampung Aceh. Sebelum Maulana Iska mengobati Dewi Skardado, ia memberikan syarat kepada sang raja, ingin seluruh kerajaan Blambang mengikuti agama yang dianutnya, yaitu agama Islam. Raja yang ingin anaknya segera sembuh mengiyakan saja syarat itu. Dewi Skardado pun sembuh, dan akhirnya janji raja, Maulana Iska menikah dengan putrinya itu, dan kerajaan menganut agama Islam. Sekitar 2 tahun berselang, Dewi Skardado kini hamil 4 bulan. Dan saat itu sang raja ingin mengusir Maulana Iska dari kerajaan karena rasa setengah hatinya menjadi muslim menjadi penyebabnya. Merasa tidak melanjutkan syiar sebebas dulu lagi, Maulana Iska pamit meninggalkan kerajaan untuk melanjutkan syiar agama ke arah timur. Setelah usia kandungan Dewi Skardado sudah membesar, ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Saat itu di wilayahnya Blambang sedang kembar-kembarnya pembunuhan bayi. Laki-laki yang dilahirkan oleh kerajaan. Ia merupakan muslihat sang raja agar tidak ada keturunan dari Maulana Iska yang mewarisi tata kerajaan. Agar tidak dibunuh, Dewi Skardado meminta pembantunya kerajaan untuk menghanyutkan bayinya. Setelah 15 tahun berlalu, Dewi Skardado pergi meninggalkan kerajaan untuk mencari anaknya dan suaminya. Selain itu, ia juga tidak mau dinikahkan dengan anak Mahpati, makanya ia pergi dari kerajaan. Dewi Skardado berangkat ditemani 2 orang pembantu dari kerajaan. Disinilah yang mengisahkan perjalanan Dewi Skardado. Salah satunya adalah bayi dari Skardado itu dihanyutkan ke laut dan terdampar di pantai Gresik, lalu dibungkut dan dirawat oleh warga sekitar. Dewi Skardado yang pergi mencarinya meninggal dan jasadnya terdampar di pantai Panduran, Sidoarjo, lalu dimakamkan di sana. Inilah cerita yang diyakini banyak orang bahwa makam Dewi Skardado berada di Sidoarjo. Sedangkan versi cerita dalam buku dongeng yang juru kunci makam Dewi Skardado di Lamongan menceritakan rombongan Dewi Skardado berjalan menuju ke Gresik hingga sampai di desa Dagang dan berhasil bertemu dengan anaknya yang sudah beranjak dewasa dan kini memiliki nama Joko Samudra yang kelak akan menjadi Sunan Giri. Rombongan Dewi Skardado melanjutkan perjalanan mencari Maulana Iska ke arah barat melewati hutan penuh gelaga. Kebetulan hutan tersebut dekat dengan tempat tinggal Mbah Lamongan, tokoh yang kelak menjadikan diabadikan menjadi nama kota Lamongan. Sehingga tempat tinggal Mbah Lamongan diberi nama Desa Neget. Perjalanan Dewi Skardado dilanjutkan kali ini rombongan sampai di hutan kelapa yang sangat sengit. Setelah rombongan Dewi Skardado keluar dari hutan kelapa, mereka melewati hutan kembang. Beranjak dari sana, rombongan itu tersesat. Mereka hanya berputar-putar. Setelah cukup beristirahat, rombongan ini kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini mereka berada di daerah bekas kerajaan Jonglok. Dewi Skardado yang merupakan putri Raja Blambang dan seorang yang dermawan dianggap sebagai orang yang berderajat oleh penduduk sekitar. Daerah ini sekarang bernama Desa Dekat Agung.
yang artinya dekat dengan orang berderajat. Dari sana Dewi Skardado dan rombongannya melanjutkan perjalanan ke arah utara, Sungai Besar. Di tempat ini Dewi Skardado dijuluki Mbok Rondo Gondang. Mbok dalam bahasa Jawa biasa digunakan untuk sapaan ibu. Rondo artinya janda. Meskipun sebenarnya Dewi Skardado memiliki suami, namun karena mereka terpisah, maka orang sekitar tetap menyebut Dewi Skardado Rondo. Sedangkan Gondang artinya terusir. Mungkin penduduk sekitar mengira bahwa Dewi Skardado pergi meninggalkan kerajaan Blambang karena telah diusir. Istilah terakhir ini juga diabadikan sebagai nama desa-desa tinggal Dewi Skardado ini, yakni Desa Gondang. Tak lama tinggal di sana, Dewi Skardado meninggal dunia. Ia dimakamkan di Desa Gondang, Kecamatan Sugiyo, Kabupaten Lamongan. Sekitar 1 kilometer sebelah timur wisata Waduk Gondang bersebelahan dengan masjid. Yang namanya sejarah pasti ada beberapa versi cerita yang berbeda, tetapi kita tidak bisa meragukan cerita-cerita tersebut. Seperti cerita Dewi Skardado ini, memang tidak bisa menyebut dongeng. Ini sebagai kisah perjalanan hidup Dewi Skardado yang sebenarnya. Jika dilihat dari nampak tilas perjalanan Dewi Skardado yang didukung dengan diabadikan menjadi nama-nama desa, dongeng ini tidak bisa diragukan, bukan? Jangan lupa sejarahnya ya. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam penyampaian video atau kekurangan, saya minta mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.